Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 1 kita akan mempelajari dari muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 mengenai menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian dari muatan pelajaran IPA kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di pembelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir atau pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Misalnya bunga kering. Nah, ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Nah, anak-anak, mari kita membaca teks bacaan yang berjudul Kreativitas yang Membuahkan Hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi. Sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari berbagai jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, yang kalian harus ingat adalah bahwa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani adalah usaha pengrajin rangkaian bunga kering. Kemudian bahan yang digunakan adalah bunga kering. Manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar usaha Ibu Made Yuliani yaitu adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Hal yang dapat dipelajari dari cara Bu Made berwirausaha adalah kreativitas dalam mengolah sesuatu yang terlihat tidak berguna dan mengubahnya menjadi barang yang berguna serta memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, anak-anak, di muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 kita akan mempelajari tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Diberlakukannya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tadi. Nah, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Apa itu MEA? Kalian tahu? Ya, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. MEA adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi yang sudah menjadi wacana selama bertahun-tahun.
dan akhirnya diresmikan pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN ini adalah untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang sangat bervariasi menjadi pasar tunggal dengan jumlah total 625 juta orang dan dengan jumlah kombinasi GDP atau Gross Domestic Product sebanyak 2,5 triliun US dollar pada tahun 2014. Visi MEA untuk 9 tahun ke depan sebagaimana yang tercetak pada AEC Blueprint 2025 adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi yang terpadu dengan integrasi yang tinggi. 2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. 3. Meningkatkan kerjasama dari konektivitas berbagai faktor. 4. Menjadi wilayah yang fleksibel dan berorientasi lebih kepada kesejahteraan individual. Yang kelima, ASEAN yang mendunia. Nah, anak-anak, beberapa hal yang dapat dijadikan kerjasama di antara beberapa anggota masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, konsultasi lebih mendalam mengenai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Dan yang keempat, mengembangkan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN. Yang kelima, mengintegrasikan industri dari berbagai wilayah untuk saling mempromosikan sumber-sumber yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan yang keenam, meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan gedung-gedung MEA. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA adalah harus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Lalu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA, diantaranya seperti meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, sebagai seorang pelajar, mulai saat ini kalian harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar kelak bisa menjadi pribadi yang unggul serta berdaya saing tinggi di area MEA. Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya adalah 1. Dapat menjual barang dan jasa dengan mudah. Yang kedua, dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang pertama, kalian diminta menuliskan apa yang kalian ketahui tentang MEA. Kemudian, yang kedua, tuliskan tujuan dibentuknya MEA. Yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA. Jelaskan. Lalu, yang keempat, kalian diminta untuk menuliskan manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Baiklah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu muatan pembelajaran IPA kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 mengenai medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Area medan magnet itu biasa ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet tersebut saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Magnet mempunyai dua kutub. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Nah, ini adalah serbuk besi anak-anak yang berwarna hitam ini mengelilingi medan magnet. Nah, lalu serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Garis gaya magnet yang kita amati pada gambar di atas tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, ini dia garis gaya magnet. Nah, dari fenomena tersebut bisa terlihat bahwa garis gaya yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Hal ini sudah sesuai dengan teori sebagaimana sifat kutub utara adalah keluar dan sifat kutub selatan adalah masuk.
Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang maka menunjukkan medan magnetik yang lemah. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan apa yang kalian ketahui tentang medan magnet. Lalu, tuliskan juga bagaimana cara mengidentifikasi medan magnet. Dan yang ketiga, gambar dan jelaskan garis gaya magnet yang kamu ketahui. Selamat mencoba! Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6 mengenai mengidentifikasi jenis teks formulir. Apa itu formulir? Formulir dapat digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ini salah satu bentuk dari formulir. Formulir adalah lembaran kertas atau kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Namun di era pandemi ini, formulir tidak hanya dicetak dalam bentuk lembaran atau kertas, tapi formulir sekarang sudah bisa diakses melalui internet atau bisa ditulis dengan komputer. Nah, beberapa contoh formulir adalah 1. Formulir pengiriman barang, 2. Formulir pengiriman uang, dan yang ketiga, formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Formulir pengiriman barang dan uang diperlukan ketika akan mengirim barang atau uang tersebut ke tujuan tertentu. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi. Nah, ini adalah perusahaan ekspedisi. Lalu, formulir pengiriman uang terdapat pada bank dan perusahaan pengiriman uang. Nah, isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang adalah data penerima dan data pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos dan nomor telepon, tanggal pengiriman, jenis barang, jumlah berat barang, dan yang terakhir adalah tanda tangan pengirim dan petugas. Nah, anak-anak, kalian harus ingat bahwa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang yang fungsinya adalah untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang, serta barang dapat sampai sesuai dengan alamat yang dituju. Jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap, kemungkinan kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut agar kurir dapat menghubungi penerima untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan apa yang kalian ketahui tentang formulir. Kemudian, tuliskan apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang. Lalu, tuliskan kegunaan formulir itu. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Nah, hari ini kalian ada 3 tugas. Selamat mengerjakan dan selamat beraktivitas. Tetap semangat! Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.